Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pemirsa yang dari channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita akan lanjutkan bahasan kita tentang salat. Yang mana dalam hal ini telah sampai pada fasal rukun-rukun salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shalah. Sebuah fasal menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Wa arkanus salati samaniyatu asyara ruknan. Adapun rukun-rukun salat itu ada 18 macam rukun. Salah satunya ahaduha an-niyah, adalah niat. Nah, apa itu niat? Wahia qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Letaknya niat itu sendiri adalah di dalam hati. Nah, dalam kajian-kajian Islam disebutkan bahwasanya di antara dasar keabsahan ibadah seseorang itu terletak pada niat seseorang. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita dengarkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan seseorang hanya akan dinilai jika diniatkan. Maka begitu juga dengan sholat. Sholat pun sebagai pembeda antara adat, rutinitas keseharian. Pembedanya adalah niat. Yang kita lakukan adalah sholat. Sholat ini juga membedakan antara sholat fardu atau sholat sunnah. Maka disinilah pentingnya niat. Rukun yang pertama adalah niat. Tadi jelaskan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Yang dinamakan niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Adapun niat itu adalah berbarengan dengan perbuatan. Tempatnya al-qalbu, di dalam hati. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat, ketika takbir, ya, Allah. Nah, ketika Allah, hatinya mengucapkan niat usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sejatinya. Bukan kalau yang sebelum kita melaksanakan sholat usalli fardhu zuhri dengan melafalkan, itu adalah muqaddimatun niyah, pendahuluan niat, bukan dikatakan niat, karena niat tadi adalah di dalam hati. Allahu Akbar. Namun demikian, pelafalan niat sebelum pelaksanaan sholat itu adalah layaknya kita ada usolli fardhu zuhri sebelum pelaksanaan takbir, itu adalah sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i. Nah, dalam niat ini sendiri nanti dibedakan ada niat ketika melaksanakan sholat sunnah dan sholat fardu. Fa in kanat as-sholatu fardhon wajaba niyatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw zuhrin masalan. Nah, ketika sholat fardu yang wajib dikatakan niat, berniat ketika orang melaksanakan sholat adalah pertama adalah niat fardiyah. Niat fardiyah. Sholat 5 waktu hukumnya fardu, maka ada niat fardunya di situ. Yang kedua ada qasdu fi'liha, menyengaja perbuatan. Dalam hal ini apa? Sholat, berarti usolli. Yang ketiga adalah wa ta'yiniha, dan menjelaskan sholat apa yang dimaksud, yang dikerjakan. Min zuhrin, min subhin au zuhrin. Sholat ini maksudnya adalah sholat subuh atau zuhur. Maka ada 3. Niatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Ini yang dinamakan niat. Hanya cukup ini sebenarnya. Usolli fardhu zuhri, ini sudah cukup. Ketika Allah dalam hati, usolli fardhu zuhri, ini sudah cukup. Tapi kesempurnaan kita, ada adat kita ketika melaksanakan sholat adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini adalah sempurnanya. Namun cukup usolli fardhu zuhri sesuai dengan syarat yang dimaksudkan dalam musannif ini. Nah, ini cukup. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, sudah cukup. Nah, ini. Sampai usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin sampai selesai, itu adalah kesempurnaannya saja.
Namun kalau kita untuk menjaga agar kita tidak was-was, cukup saja usolli fardhu zuhri, itu sudah cukup. Au kanat as-salatu naflan zata waqtin qaratibatin au zata sababin kal istisqa wajaba qasdu fi'liha wa ta'yiniha la niyatan nafliyah. Nah, adapun jika yang dimaksud yang akan kita kerjakan adalah sholat sunnah, sholat sunnah ini maksudnya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu. Contohnya adalah qaratibatin, sholat sunnah tawatib. Waktunya kapan? Ada qobliyah, ada ba'diyah, ya. Ada qabliyah dan ada ba'diyah, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti karena sebab seseorang atau kampung ingin meminta hujan, istisqa. Nah, salat gerhana, ketika ada gerhana maka salat khusuf. Nah, ini yang memiliki sebab. Maka bagaimana dalam hal ini ketika niat salat sunnah ini? Wajaba qasdu fi'liha wa ta'yiniha. Cukup wajib baginya qasdu fi'liha, usolli, kata-kata usollinya, yaitu menyengaja niat dalam hati berbarengan dengan perbuatannya, wa ta'yiniha, dan menjelaskan sholat apa yang dimaksud, yaitu sholat misalkan katakanlah sholat rawatib tadi, usolli qabla subhi, cukup. Yang pertama adalah wajib qasdu fi'liha wa ta'yiniha, yang kedua adalah menjelaskan sholat apa yang dimaksud. Ini. Begitu juga dengan istisqa, usolli khusuf, itu sudah mendapatkan keabsahan daripada sholat tadi. Tentunya dalam hal ini baik sholat sunnah atau sholat fardu letaknya di dalam hati. Ketika Allahu Akbar, usolli qabla subhi, atau usolli ba'da subhi, usolli ba'dal maghribi raka'atain ibati adanillahi ta'ala. Kesimpulannya adalah ketika pelaksanaan sholat wajib, maka yang diwajib sholat fardu, maka wajibnya adalah ada niatul fardiyah, fardunya, ada kata-kata usollinya, dan ada ta'yinnya, berarti usolli fardhu subhi. Nah, ketika sholat sunnah maka cukup yang memiliki sebab ataupun yang memiliki waktu, usolli subhi atau usolli qabla subhi, cukup. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.